Allahu Akbar. Gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mana uangnya? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari yang cerah ini sudah sepatutnya lah kita sebagai seorang hamba bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat serta rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Walaupun sama-sama kita ketahui kita masih di tengah-tengah pandemik pada hari ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, kepada uswah kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat yang senantiasa membasahi bibir kita akan menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini seluruh umat muslim merayakan hari raya kurban yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi pada hari kiamat nanti.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintah oleh Allah menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan sekaligus mendistribusikannya. Selain itu, mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Di antaranya, pertama, menjalani perilaku sabar dan menanamkan nilai ketauhidan. Sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa Nabiullah Ibrahim semenjak kecil, remaja, dewasa selalu mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau adalah salah satu dari 5 rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi. Dengan titelnya adalah Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa kurban ini ada tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang bernama Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu memerintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya itu. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwa sebenarnya perintah untuk menyembelih anaknya ini lantaran Nabi Allah Ibrahim juga. Jadi ketelepasan ngomong Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu dalam suatu kisah riwayat dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah memotong 300 ekor unta dan 1000 ekor kambing. Kemudian dagingnya dibagikan kepada fakir miskin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran sikapnya itu, maka hampir seluruh umat manusia itu memujinya. Bukan hanya manusia, bahkan malaikat memujinya. Masya Allah, Ibrahim sudah kaya, berani. Nabiullah Ibrahim dipuji. Lantaran pujian dari manusia, maka timbullah sifat manusianya. Timbul sifat manusia dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kelepasan ngomong beliau itu. Beliau mengatakan, jangankan kambing, jangankan unta, anak kalau saya punya, saya potong demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan, Nabi Allah Ibrahim akhirnya dikaruniai putra yang bernama Ismail alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim suatu malam bermimpi, mendapat perintah Allah lewat mimpi. Datang perintah Allah, "Hai Ibrahim, bayar nazarmu, potong anakmu." Loh, kenapa dipotong? Bayar nazarmu. Kapan saya nazar? Menurut Nabiullah Ibrahim,
Kamu pernah bernazar, jangankan kambing, jangankan unta, anak kalau saya punya, saya potong. Bayar nazarmu. Setelah siangnya, Nabiullah Ibrahim itu merenung, dipikirin benar-benar sama Nabi Ibrahim. Yang semalam ini apakah mimpi atau memang perintah dari Allah? Kalau memang mimpi, kok ya jelas banget. Tapi kalau ini memang perintah Allah, kok ya kebangetan banget, segala anak disuruh potong. Nabi Ibrahim seperti itu. Tapi apa? Ternyata 3 malam berturut-turut itu ada perintah Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sama. Potong anakmu, bayar nazarmu. Sampai 3 malam berturut-turut, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keesokan harinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memerintahkan kepada Siti Sarah, "Ya Sarah, pakaikan anakmu pakaian yang terbaik, akan saya mau bawa." "Mau kemana bang?" Gitu. Kalau bahasa kita, mau kemana bang? Gitu. Pokoknya saya mau bawa. Setelah dipakaikan pakaian yang paling bagus, kemudian berangkatlah Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail anaknya menuju ke satu bukit di Mina. Nah, ketika bapak dan anak ini baru berjalan, maka iblis tuh sibuk bukan main, repot, gelagapan tuh si iblis. Ujian ini ujian. Kenapa? Karena setiap manusia yang ingin beribadah, iblis akan melarangnya. Iblis akan menggoda untuk manusia itu supaya tidak beribadah kepada Allah. Akhirnya nih iblis ribut sendiri, nyari akal gimana caranya. Sedangkan Nabi Ibrahim sudah kuat di hatinya bahwa, ya Allah, demi Engkau ya Allah, aku sudah punya anak, tetapi cintaku kepadamu ya Allah melebihi cintaku kepada anakku sendiri. Maka saksikanlah ya Allah, hari ini aku akan menyembelih leher anakku demi mendekatkan diri kepadamu. Iblis tambah ribet. Akhirnya di perjalanan, iblis menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Digoda, "Ya Ibrahim, lihat ke belakang kamu. Anakmu itu lagi lucu-lucunya, lagi ganteng-gantengnya, lagi cakep-cakepnya kalau bahasa kita. Tega kamu itu motong anakmu. Hei iblis, ini perintah Allah. Pergi, nggak ada urusan sama ente." Kalau kata bahasa kita gitu. Nah, nggak ada urusan sama ente. Kata iblis, "Waduh, mantep juga nih," katanya gitu. "Biarin dah, kagak kenal lakinya, gua goda istrinya." Datanglah iblis kepada istrinya, yaitu Siti Hajar. Datang ke Siti Hajar, iblis berkata kepada Siti Hajar, "Ya Hajar, kamu tahu anakmu mau dibawa kemana?" "Nggak tahu." "Anakmu mau dipotong sama suamimu Ibrahim." "Loh kok bisa begitu?" "Iya, katanya perintah Allah." "Kalau perintah Allah ya iblis, jangankan anak saya Ismail, saya ibunya mau ikutan dipotong," katanya. Masya Allah, kata si iblis langsung, "Ini mah gilaan lagi daripada lakinya," katanya. Nah kemudian saking udah stresnya si iblis ini datang kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah barangkali ke Nabi Ismail yang masih mudaan gitu ya, masih kecil kali bisa dikelecehin, kata iblis. Kemudian datang ke Ismail, "Hai Ismail, kamu tahu kamu mau diapain sama bapakmu?" "Ya enggak." "Kamu mau dipotong." "Loh kok bisa begitu?" "Iya, katanya ini perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap." Ketika iblis itu mau bicara lagi, Nabi Ismail ambil batu, disambitnya iblis itu. "Ishaqin naim, pergi kau terkutuk, pergi kau laknatullah." Nah sampai saat ini kejadian itu dijadikan bagian dari ibadah haji yang dinamakan jumroh atau lontar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sampai ke bukit, salah satu bukit di Mina. Akhirnya Nabi Ibrahim buka kartu. Nabi Ibrahim itu baru bicara kepada Nabi Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami ani azbahuka. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Baru Nabi Ibrahim itu berkata setelah sampai. Sebelumnya Nabi Ismail itu sudah tahu dari iblis, tapi nggak peduli. Nah, ketika di atas bukit, baru Nabi Ibrahim bicara. Bunaya inni ara fil manami ani azbahuka. Ya anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya dengan menanyakan pendapatnya. Jadi nggak serta-merta langsung memotong, tapi Nabi Ibrahim itu menanyakan pendapat anaknya. Fanzur mazatara, maka pikirkanlah apa pendapatmu ya Ismail. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati, kita juga harus memberikan peluang kepada anak kita untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh kepastian. Ya abad if'al ma'tu maru satajudini insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, ini jawaban anak yang soleh. Kalau jawaban anak yang pinter, kagak soleh, beda lagi. Ya Ismail, saya disuruh Allah untuk memotong lehermu. Kalau jawaban anak pinter kagak soleh, jawabannya, lah ngapa jadi saya pak? Bapak aja yang tuaan, gitu ya. Tapi ini enggak, ini jawaban anak yang soleh. Beda. Kalau anak cuma pinter, kagak soleh, itu jadinya nanti minterin. Ya. Sampai Nabi Ismail akhirnya digantikan oleh Allah dengan kambing yang besar. Cobaan kepada Nabi Ibrahim akan kecintaannya kepada Allah. Kau cinta Allah, kata Allah, itu benar. Tapi setelah kau punya anak, maka rasa cinta anakmu masuk ke dalam hatimu. Mana yang lebih besar? Cintamu kepadaku, kata Allah, atau cintamu kepada anakmu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah membuktikan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya sendiri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebab kalau orang yang sudah berbuat untuk sesuatu yang dicintainya, sangat boleh jadi yang lemah jadi kuat, yang jauh jadi dekat, dan yang takut bisa jadi berani. Kalau orang sudah melakukan sesuatu yang dicintainya, seorang bapak, jadi kalau orang sudah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya, maka segala sesuatunya itu jadi mudah. Jadi namanya cinta itu butuh pengorbanan. Seperti Nabi Ibrahim, ketika sudah cinta kepada Allah, jangankan kambing, unta, anaknya mau dipotong demi kecintaannya kepada Allah. Cinta itu memang butuh pengorbanan. Jadi kalau yang namanya cinta, kalau bukan berkurban, takut berkurban, jangan main cinta-cintaan. Kalau memang berani bercinta, harus berani berkorban. Seorang suami yang cinta pada istrinya, tengah malam buta, istrinya ngidam, minta mangga muda walaupun kagak musim mangga, itu tetap dicari-cari. Kemana kerasa kerusuk tuh suami. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada istri. Nah, begitu juga kita seharusnya. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus melebihi rasa cinta kita dari segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialog antara ayah dengan anak yang telah diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat, dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut dengan hiwari. Jadi tanya jawab tadi disebut, dialog itu disebut hiwari.
Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail alaihissalam menuruti keinginannya agar mau disembelih, tetapi menanyakan dahulu kepada Nabi Ibrahim, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap dirinya menjadi bagian dari orang yang bersabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam peristiwa ini ada pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Maha Pencipta. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantikannya dengan hewan sembelihan dari surga. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan kepada anak sendiri. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya mengapa harus disembelih Ismail, putra yang telah dinantikannya. Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini? Dan berbagai pertanyaan yang dilakukan oleh beliau adalah menjalankannya, berserah diri kepada Allah untuk meraih ridho. Sebab beliau sadar sebagai hanifah musliman alias seorang yang bersadar diri untuk tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan Allah. Bukan ke ayah. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihi salam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti bagi seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Demikian di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim Ismail alaihi salam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari khutbah yang saya sampaikan, dan semoga kita semua melaksanakan beberapa hikmah pendidikan yang telah saya sampaikan. Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum biwafi wa minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.